Perkenalkan, saya Atiagia dengan NIM 22042010. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai instrumen pemerintahan dari mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang diasuh oleh Ibu Nora. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian instrumen pemerintahan. Instrumen pemerintahan yang dimaksud adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, administrator negara menjalankan tugas dan kewenangannya dengan membutuhkan alat-alat atau sarana, seperti sarana transportasi, alat tulis, bahkan bangunan kantor. Ada pula sarana yang lain yang digunakan, yakni instrumen yuridis. Selanjutnya, dalam mempelajari hukum administrasi negara, untuk menemukan normanya perlu dicari dari berbagai peraturan-peraturan hingga keputusan-keputusan, sejak norma yang tingkatnya lebih tinggi, yang bersifat umum, abstrak, sampai pada yang tingkatnya lebih rendah, yang bersifat individual atau konkret. Mengenai hal ini, Indo Harto menyebutkan bahwa keseluruhan norma hukum tata usaha negara dalam masyarakat itu memiliki struktur bertingkat dari yang sangat umum yang dikandung dalam TAP MPR, undang-undang, dan seterusnya sampai pada norma yang paling individual dan konkret yang dikandung dalam penetapan tertulis atau basicing. Jadi suatu penetapan tertulis itu juga dapat mengandung suatu norma hukum, seperti halnya pada suatu peraturan yang bersifat umum. Selanjutnya, jenis-jenis instrumen pemerintahan. Jenis-jenis instrumen pemerintahan ada peraturan perundang-undangan, di mana peraturan adalah hukum yang abstraktor atau general yang sifatnya mengikat, berlaku umum, dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum. Secara teoretik, istilah perundang-undangan atau legislation, Wetgeving atau Gesetz Gibung mempunyai dua pengertian, yaitu pertama, perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Yang kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik tingkat pusat maupun dari tingkat daerah. Yang kedua, ada keputusan tata usaha negara. Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, peraturan pengertian keputusan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang badan hukum perdata. Selanjutnya, ada ciri-ciri peraturan, di mana ciri-ciri itu bersifat universal, ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas untuk konkretnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja. Ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki diri sendiri. Adalah lazim bagi suatu perusahaan, suatu peraturan untuk mencantumkan klausul yang membuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali. Dalam konsep negara, welfare state, negara diberikan kewenangan membuat dan menjalankan atau bidang legislasi. Suatu perkembangan zaman, pembuatan undang-undang tidak hanya legislatif namun eksekutif, karena dalam hal-hal tertentu legislatif tidak dalam instrumen pelaksana, waktu serta sumber daya manusia yang memadai. Selanjutnya ada macam-macam keputusan. Yang pertama ada keputusan deklaratoir dan keputusan konstitutif. Yang kedua ada keputusan yang menguntungkan dan yang memberi beban. Ketiga ada keputusan enmalik dan keputusan permanen. 4 ada keputusan yang bebas dan yang terikat. 5 ada keputusan positif dan negatif. Dan 6 ada keputusan per orang.
Syarat-syarat untuk sahnya suatu keputusan tata usaha negara adalah sebagai berikut. Syarat material. Yang pertama, ada keputusan harus dibuat oleh alat negara atau organ yang berwenang. Kedua, karena keputusan itu suatu pernyataan kehendak atau wills verklaring, maka pembentukan kehendak itu tidak boleh membuat kekurangan yuridis. Keputusan harus dibentuk yang ditetapkan peraturan dasarnya dan pembuatannya harus memperhatikan cara atau prosedur membuat keputusan itu bila mana hal ini ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut. Yang ketiga, isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar. Selanjutnya ada syarat formil. Yang pertama, syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubungan dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi. Yang kedua, ada keputusan harus diberi bentuk yang ditentukan. Selanjutnya, syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan dilakukannya keputusan harus dipenuhi. Selanjutnya, jangka waktu yang ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya keputusan dan diumumkannya keputusan itu tidak boleh dilewati. Penulis berpendapat bahwa baik syarat-syarat material maupun syarat-syarat formil harus senantiasa dipenuhi oleh badan atau pejabat tata usaha negara untuk sahnya suatu keputusan tata negara dan tidak merugikan seorang atau badan hukum perdata yang ditujukan oleh keputusan tersebut. Demikian penjelasan materi dari saya pada pertemuan 7. Jika ada kesalahan dan kekurangan, dimaafkan. Terima kasih.